Saya menjadi subscriber Guru Gembul ketika subscribernya masih 10 ribuan. Dari isi kontennya sudah bisa. Diprediksi YouTube-nya akan menjadi besar dan menarik. Apalagi gayanya yang jenaka, santai, dan kritis. Karena basisnya data dan ilmiah. Semua yang di luar dari itu di matanya tidak valid. Kalau mau, sanggah kontennya buatkan. Sanggahan berdasarkan data ilmiah juga. Tidak peduli beberapa isi kontennya itu. Telah menyinggung, membuat geram dan marah bagi perorangan dan kelompok seperti pesantren, kiai, ulama, habaib, pejabat, sistem pendidikan, dan lain-lain. Pendek kata lanjut terus. Banyak tanggapan yang muncul, mulai dari yang bernada emosi, marah, menuduh, menyerang, mengutuk, mencap liberal, neo-PKI, pemecah bangsa, sampai mengancam keluarga. Yang saya suka adalah berkat Guru Gembul, muncul beberapa orang-orang cerdas dan berilmu, tawadu dan malu-malu. Guru Gembul membuat mereka harus muncul di permukaan, tanpa disadari mereka ini sebenarnya adalah alumni pesantren yang selama ini dicap oleh Guru Gembul sebagai lembaga yang kurang berilmu, tidak ilmiah dan miskin literasi, serta mempraktekkan gaya feodal. Bagian pertama, narasi dan analisis pandangan Guru Gembul tentang pesantren. Siapa itu Guru Gembul? Guru Gembul adalah seorang budayawan, penceramah, dan mantan santri dari Jawa Tengah. Gaya penyampaiannya blak-blakan, kritis, dan seringkali diselingi humor serta sindiran satir. Latar belakangnya sebagai santri yang memberontak menjadi fondasi dari banyak kritiknya. Pandangan inti dan kritiknya terhadap tradisi pesantren. 1. Kultur patuh buta atau sam'an wa ta'atan. Guru Gembul sering mengkritik budaya kepatuhan absolut santri kepada kiai. Menurutnya tradisi ini membunuh daya kritis dan nalar santri. Santri dicekokkan untuk menerima saja segala perkataan kiai tanpa boleh mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Hal ini dalam pandangannya bertentangan dengan semangat Islam yang mendorong umatnya untuk menggunakan akal. 2. Hegemoni kiai dan kekuasaan yang tidak terkontrol. Ia mempersoalkan posisi kiai yang sering dianggap maksum, terjaga dari dosa, atau hampir seperti nabi baru. Kekuasaan kiai di pesantren bersifat mutlak, mencakup bidang agama, sosial, dan bahkan politik, tanpa ada mekanisme check and balance. Hal ini rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. 3. Pendidikan yang tidak membebaskan. Guru Gembul melihat sistem pendidikan pesantren klasik, salaf, sebagai sistem yang mengekang. Kurikulum yang berfokus pada kitab kuning, klasik, dengan metode sorogan dan bandongan, dianggapnya kurang membuka wawasan santri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern, filsafat, dan seni. Pesantren dianggap menghasilkan robot-robot agama yang pintar dalam fikih, tetapi miskin dalam pemikiran kritis dan kreativitas. 4. Tradisi dan ritual yang dikritisi. Beberapa tradisi pesantren seperti ziarah kubur wali yang berlebihan, khidmah, melayani kiai dan keluarga secara fisik, serta pengajian-pengajian yang hanya bersifat seremonial, ia nilai sebagai praktik yang tidak substansial dan cenderung membuang waktu. 5. Dikotomi ilmu agama dan umum. Ia menyesalkan kuatnya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum di banyak pesantren. Santri yang mendalami ilmu umum, sains, ekonomi, dan lain-lain sering dianggap kurang saleh, sementara santri yang hanya fokus pada agama buta terhadap realitas dunia. Analisis terhadap posisi Guru Gembul. Pandangan Guru Gembul merepresentasikan suara anak dalam yang memberontak. Kritiknya berasal dari pengalaman personal dan observasi terhadap sisi gelap pesantren yang jarang diungkap secara terbuka. Pendekatannya adalah dekonstruktif, yakni membongkar mitos-mitos dan struktur kekuasaan yang dianggapnya sudah tidak relevan. Meski terkesan hiperbolis dan provokatif, tujuannya adalah untuk memicu introspeksi dan reformasi
dari dalam. Bagian kedua, tanggapan ilmiah dan data dari dunia pesantren. Berbeda dengan pendekatan personal guru Gembul, penelitian akademis tentang pesantren memberikan gambaran yang lebih kompleks, multidimensional, dan berkembang. 1. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dan pemberdaya. Pesantren telah ada sebelum Indonesia merdeka dan menjadi tulang punggung pendidikan bagi masyarakat pribumi. Menurut data Kementerian Agama RI 2023, terdapat lebih dari 28.000 pesantren dengan sekitar 4 juta santri di seluruh Indonesia. Analisis ilmiah. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Zamakhsyari Dovier, Tradisi Pesantren 1982, menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pusat penyebaran Islam, pelestarian budaya, dan agen pemberdayaan masyarakat. Sistem khidmah tidak hanya dilihat sebagai eksploitasi, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan karakter, kesabaran, dan pengabdian. 2. Metodologi keilmuan yang kokoh. Sistem Bandongan dan Sorogan adalah metode transfer ilmu yang telah melahirkan ribuan ulama. Sanad keilmuan, mata rantai guru, yang terjaga di pesantren, memastikan otentisitas pengetahuan agama. Analisis ilmiah, penelitian Martin van Bruinessen, Kitab Kuning 1990, mengungkap kekayaan khazanah intelektual Kitab Kuning. Kitab-kitab tersebut tidak hanya berisi fikih, tetapi juga tasawuf, akidah, filsafat, dan etika. Pembelajaran Kitab Kuning melatih santri untuk berpikir sistematis, analitis, dan multilingual, Arab, Jawa, Sunda. 3. Transformasi dan inovasi pesantren modern. Banyak pesantren modern seperti Gontor, Darussalam Gontor, pesantren modern di bawah Nahdlatul Ulama, dan lainnya telah mengintegrasikan kurikulum nasional dan internasional. Mereka mengajarkan sains, matematika, bahasa asing, dan teknologi informasi setara dengan sekolah umum. Analisis ilmiah. Studi Abdurrahman Mas'ud 2004 tentang pesantren modern menunjukkan bahwa lembaga ini berhasil menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Mereka membuktikan bahwa dikotomi ilmu agama dan umum dapat dihilangkan. 4. Pesantren dan civil society. Pesantren menjadi basis gerakan masyarakat sipil, dari mendorong perdamaian, toleransi, hingga pemberantasan buta huruf. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama, NU, yang berbasis pesantren adalah contoh nyata. Analisis ilmiah. Robert W. Hefner dalam Sivil Islam 2000 menempatkan pesantren dan komunitas muslim tradisional sebagai pilar penting demokrasi Indonesia yang melawan radikalisme. Nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tawasuth, moderasi, tawazun, keseimbangan, dan tasamuh, toleransi diajarkan secara intensif. 5. Kritik internal dan reformasi. Banyak kalangan pesantren sendiri yang kritis terhadap tradisinya. Kiai-kiai muda saat ini, dan juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, sejak lama mendorong reformasi pesantren, membuka wawasan, dan mengkritik budaya yang dinilai mengandung feodal di dalamnya. Analisis ilmiah. Ini membuktikan bahwa dinamika kritis tidak hanya datang dari luar seperti guru gembul, tetapi juga dari dalam. Proses tajdid, pembaruan, adalah bagian dari tradisi intelektual Islam itu sendiri. Bagian ketiga, analisis titik temu dan sintesis. Meski terlihat berseberangan, pandangan kritis guru gembul dan fakta-fakta ilmiah tentang pesantren memiliki sejumlah titik temu yang justru bisa menjadi pijakan untuk membangun pesantren yang lebih ideal. Otoritas kiai, kritik terhadap kepatuhan buta dan kekuasaan mutlak.
Kiai sebagai figur sentral dengan otoritas keilmuan dan spiritual yang diakui. Pergeseran dari otoritas personal ke otoritas keilmuan. Kiai tetap dihormati, tetapi budaya bertanya, berdiskusi, dan kritis perlu dikembangkan. Otoritas harus dibangun berdasarkan ilmu dan keteladanan, bukan hanya posisi. Kurikulum dianggap ketinggalan zaman dan mengekang, memiliki khazanah keilmuan yang kokoh dan sedang bertransformasi, integrasi dan modernisasi. Kurikulum perlu mengakomodasi kekayaan kitab kuning dan ilmu-ilmu modern, sains, filsafat, kewarganegaraan. Model pesantren modern adalah jawabannya. Tujuan pendidikan menciptakan santri yang kritis dan mandiri, membentuk santri yang alim, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Santri yang alim dan kritis. Keduanya bukan hal yang bertentangan. Seorang santri harus memiliki kedalaman spiritual dan keilmuan agama, alim, sekaligus memiliki nalar kritis kreatif dan mampu menyelesaikan masalah dunia nyata. Reformasi dilakukan dengan cara dekonstruksi dan kritik publik. Dilakukan melalui proses internal, bertahap, dan menjaga tradisi. Dialog konstruktif. Kritik eksternal, seperti dari guru gembul, diperlukan sebagai cambuk dan cermin. Sementara reformasi internal dari kalangan pesantren sendiri lebih berkelanjutan. Pertemuan kedua pihak dalam dialog yang saling menghargai akan sangat produktif. Kesimpulan. Pandangan guru gembul dan realitas pesantren yang ditunjukkan oleh data penelitian bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dua sisi dari koin yang sama. Kritik guru gembul adalah gejala dari adanya kebutuhan untuk menyesuaikan pesantren dengan tantangan zaman. Sementara data penelitian menunjukkan respons dan daya hidup pesantren dalam beradaptasi. Pesantren ideal masa depan adalah pesantren yang mampu mensintesiskan jiwa dari kritik guru gembul, yaitu semangat pembebasan, nalar kritis, dan penilaian praktek feodal, dengan tubuh dari tradisi pesantren, yaitu kekayaan khazanah keilmuan, keteladanan, dan komitmen pada pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pesantren akan terus relevan tidak hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai pelopor peradaban. Dengan dibentuknya Direktorat Jenderal yang khusus mengurusi pesantren, maka diharapkan ada perbaikan dan perhatian dari pemerintah di dalam dunia pesantren. Mana Bapak Presiden melalui Mensesnek memerintahkan untuk segera mendirikan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi dengan surat ini saya ingin menyatakan bahwa Presiden telah menyetujui untuk segera dibentuknya Dirjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama untuk lebih bisa memberikan perhatian agar pemerintah lebih hadir untuk melayani perkembangan pesantren di Republik Indonesia. Untuk itu kami atas nama Kementerian Agama ucapkan terima kasih pertama kepada Presiden Republik Indonesia, yang kedua kepada Menteri Sekretaris Negara, yang ketiga kepada Menpan RB, dan tentu kepada seluruh insan Kementerian Agama yang telah mengusahakan lahirnya Dirjen Pesantren sejak tahun 2019. Semoga dengan kehadiran ini, insya Allah, pesantren ke depan dapat lebih berdaya sesuai dengan fungsinya. Fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jawab dengan jujur ya, apakah benar guru gembul membenci pesantren? Bukan saya membenci pesantren, sekali lagi ya. Saya tuh sangat mencintai pesantren, sampai-sampai saya harus melawan pesantren-pesantren palsu yang mengatasnamakan ajaran pesantren. Dalam hal banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang sekarang palsu, dan mereka ada hanya untuk minta sumbangan di YouTube. Mereka tampilkan, lihat Quran kami sampulnya sudah rusak. Lihat santri-santri kami tidak tidur di kasur tapi hanya di lantai. Lihat makannya cuma pakai Royco dan sebagainya. Itu ternyata banyak di antara itu tuh pesantren palsu.
Jadi anak yatim piatu dikumpulin di satu tempat, gak diajarin, gak di apa, cuma di video aja. Oh. Iya. Nah, diajarin ngaji ya seadanya, nggak ada kurikulum, nggak ada apa ya, cuma untuk disorot aja kayak gitu. Terus minta sumbangan dan akhirnya dapat uang. Itu kan modus. Jadi di Indonesia tuh kalau berlabel agama itu menguntungkan sekali bisnisnya.